Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari analisis dan desain yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Iza Al-Islami, dan rekan saya Ari Christian Elmanik. Saya Muhammad Pradityo. Saya Husnul Padilla. Saya Dinda Puspa Partiwi. Di sini kami membuat sebuah prototipe berupa web, yaitu web freelance. Langsung saja kita ke tahap analisisnya. Baiklah, pada tahapan pertama kita akan melakukan analisis di mana pengembangan web freelance yang akan kami buat dengan berjudul Solusi Pekerja bagi para pencari kerja menggunakan metode agil. Mengapa kami menggunakan metode agil? Karena metode agil adalah pendekatan pengembangan web yang fleksibel, iteratif, dan kerja tim. Dibandingkan dengan pendekatan tradisional seperti waterfall yang cenderung linear dan terencana di awal. Agil menekankan kerjasama, fleksibilitas, dan umpan balik cepat. Fokus utamanya adalah memberikan nilai cepat dan berkelanjutan kepada pelanggan. Proses metode agil sebagai berikut. Yang pertama itu ada analisis, yang kedua ada desain, yang ketiga ada develop, yang keempat ada tes, yang kelima ada deploy, dan yang keenam ada review. Dan di sini kami sebagai manajemen tim, Ari Christian Elmanik sebagai ketua, Dinda Puspa sebagai analisis, Muhammad Pradityo sebagai desain, Ahmad Iza sebagai analisis, Husnul Padilla sebagai desain. Analisis. Pengembangan web ini diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif bagi pekerja dan perusahaan dengan menyediakan fitur-fitur yang mendukung pencari pekerja, manajemen proyek, serta mekanisme pembayaran yang aman dan transparan. Dengan demikian, diharapkan web ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup pekerja freelance, tetapi juga membantu klien dalam menemukan talenta yang tepat untuk kebutuhan mereka. Nah, dapat dilihat di sini analisis data Kementerian Ketenagakerjaan RI. Pada periode 2021 sampai dengan 2023, jumlah angkatan kerja di Indonesia meningkat sebanyak 7,56 juta orang atau sekitar 5,39%. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin bertambahnya ketersediaan pasokan ketenagakerjaan di Indonesia. Dan dapat kita lihat lagi data Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Pengangguran terbuka meliputi penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Sesuai dengan definisi tersebut, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia terus menurun dalam sebanyak 1,24 juta orang pada tahun 2021 sampai dengan 2023. Begitupun dengan tingkat pengangguran terbuka, turun sekitar 1,17% pada periode yang sama. Rata-rata pendapatan warga Indonesia tahun 2023 berdasarkan hasil survei Salary Explorer, persentase tertinggi yakni sebanyak 65% orang mendapatkan kisaran gaji sebesar 6,9 sampai 17,9 juta rupiah. Di bawahnya mayoritas mendapatkan gaji kurang dari 6,9 juta dengan persentase 20%. Analisis masalah. Nah, di dalam analisis masalah, yang pertama yaitu sulitnya pencari kerja menemukan pekerja yang sesuai dengan keterampilan dan minat. Yang kedua, minimnya akses ke pasar kerja global bagi freelance lokal. Yang ketiga, kesulitan perusahaan menemukan pekerja yang berkualitas untuk kebutuhan spesifik. Yang keempat, kurangnya sistem ulasan dan reputasi yang transparan untuk menilai kinerja freelance dalam perusahaan. Yang kelima, tidak adanya fasilitas pembayaran yang aman dan terjamin secara global. Yang keenam, kurangnya alat untuk memantau dan mengelola proyek secara efisien.
Yang ketujuh, rendahnya UMR suatu daerah atau negara sehingga menyebabkan ketidakseimbangannya antara pekerja dan upah. Dan berikutnya, keterbatasan usia dalam mencari pekerjaan, proses penerimaan pekerjaan yang tergolong sulit, dan yang terakhir, banyaknya perusahaan yang mengutamakan freelance sehingga memperkecil peluang para pekerja yang berkualitas. Analisis kebutuhan. Sebelum tim memulai development, hal yang dilakukan adalah melakukan survei atau kuesioner kepada target pengguna, kemudian memilih hasil survei atau kuesioner yang akan ditambahkan atau dicarikan alternatif lainnya. Tujuan dari pengembangan web freelance kami yaitu yang pertama, memberikan kesempatan bagi para pencari pekerja baik pekerja lepas maupun pekerja tetap untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat. Yang kedua, mempermudah akses para pekerja untuk mencari pekerjaan di luar daerah secara real time. Yang ketiga, menyediakan fasilitas bagi perusahaan untuk menemukan pekerja berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan spesifik. Yang keempat, membangun sistem ulasan dan reputasi yang transparan. Yang kelima, menghadirkan sistem pembayaran yang aman dan mudah digunakan secara global. Yang ketujuh, menyediakan alat manajemen proyek yang terintegrasi. Yang kedelapan, menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi para pekerja. Yang kesembilan, mengutamakan para pekerja yang memiliki skill tanpa privilege. Yang kesepuluh, mempermudah akses penerimaan pekerjaan. Adapun target dalam pengembangan web freelance kami, yaitu target utamanya pekerja lepas, di mana profesional dengan keterampilan di berbagai bidang termasuk desain grafis, pengembangan web, penulisan konten, pemasaran digital, penerjemah, asisten virtual, dan lainnya, yang mencari pekerjaan atau proyek secara fleksibel. Dan target yang kedua yaitu pekerja tetap, di mana pekerja tetap profesional dengan keterampilan di bidang tertentu menerima pekerjaan dari orang lain, tanda tangan kontrak dan mulai bekerja. Dan target user yang ketiga yaitu perusahaan atau UMKM, yaitu organisasi atau individu yang membutuhkan pekerja lepas atau pekerja tetap untuk mengerjakan proyek sementara atau kontrak jangka panjang, baik pekerja lepas maupun pekerja tetap, baik di tingkat lokal maupun internasional. Adapun tujuan pengembangan web freelance kami, yang pertama yaitu memfasilitasi freelance dalam menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan minat. Yang kedua, memperluas akses freelance ke pasar kerja global. Yang ketiga, menyediakan fasilitas bagi perusahaan untuk menemukan freelance berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan spesifik. Dan yang keempat, membangun sistem ulasan dan reputasi transparan. Dan yang kelima, menghadirkan sistem pembayaran yang aman dan mudah digunakan secara global. Yang ketujuh, menyediakan alat manajemen proyek yang terintegrasi. Yang kedelapan, menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi para pekerja. Mengutamakan para pekerja yang memiliki skill tanpa privilege. Yang kesembilan, mempermudah akses penerimaan pekerja. Dan yang terakhir, tujuan dari goals kami adalah memungkinkan kolaborasi dan kerjasama yang fleksibel hingga dapat memunculkan ide-ide kreatif. Selanjutnya adalah kelebihan web freelance. Yang pertama ialah fleksibilitas waktu dan lokasi kerja, lalu bebas memilih klien dan proyek, bebas menentukan harga, dan berkontribusi pada proyek yang beragam, dan dapat meningkatkan skill. Selanjutnya menambah value portofolio dan kesempatan bekerja dengan brand global, mendapatkan penghasilan mata uang asing, dan potensi penghasilan yang tidak terbatas. Berikut kekurangan web freelance. Yang pertama ialah merasa terisolasi, tidak stabilnya pendapatan, tidak memiliki job security, memiliki tanggung jawab administratif,
tekanan waktu untuk selalu produktif dan tidak mendapatkan benefit karyawan, dan terkadang perlu menggunakan peralatan sendiri. Selanjutnya, resiko pengembangan web freelance. Yang pertama adalah standar kualitas kerja setiap freelance berbeda-beda, sehingga hasil akhir proyek tidak sesuai dengan ekspektasi. Lalu kebocoran data dan miskomunikasi yang menyebabkan kesalahpahaman, salah tafsir persyaratan proyek, atau waktu respon yang lebih hemat. Resiko pengembangan web freelance. Yang pertama adalah standar kualitas kerja setiap freelance berbeda-beda, sehingga hasil akhir proyek tidak sesuai dengan ekspektasi. Lalu kebocoran data dan miskomunikasi yang menyebabkan kesalahpahaman, salah tafsir persyaratan proyek, atau waktu respon yang lebih lambat. Dan freelance mungkin memiliki banyak klien, sehingga prioritas proyek bisa berubah. Selanjutnya ada kontak diagram atau activity diagram dari web freelance kelompok kami, di mana di sini ada 3 user. Yang pertama ada pencari pekerja, yang kedua pencari kerja, dan ketiga admin. Dapat dilihat di sini input dan output dari masing-masing user. Berikutnya ada web development activity schedule, di mana ini schedule pengembangan web yang dijadwalkan selesai dalam waktu 3 bulan secara lengkap, dan tahapan pekerjaan pembangunan web setiap modulnya akan dibagi menjadi 6 fase, yaitu project manager, product owner, developer, UI UX, dan quality assurance atau tester. Selanjutnya ada user benefits atau beberapa jenis pengguna. Yang pertama, affiliate user. User ini adalah user yang melakukan kerjasama dan mendapatkan beberapa keuntungan yang tidak didapat oleh pengguna non-afiliasi. Yang kedua, ordinary user. User ini bisa melakukan hal-hal umum, seperti melampirkan lamaran atau pekerjaan, bekerja dan menerima upah. Yang ketiga, unregistered user. User ini hanya bisa beraktivitas sebatas melihat isi landing page. Berikutnya proses dari web freelance, di mana di sini dapat dilihat dari search for job sampai dengan akhirnya kepada rate the worker atau client quality. Di sini bisa dilihat juga ada hour of rate service. Di sini ada tutorial dan feedback dari web freelance, di mana bisa diakses melalui web freelance tersebut. Ya, di sini ada email ataupun sosial media kami dan nomor telepon perusahaan. Sekian penjelasan analisis dari kami, dan akan dilanjutkan oleh penjelasan dari bagian desainer. Baiklah, di sini ada prototype website kami yang akan dijelaskan oleh saya Ari Christian dan oleh Tio. Nah, untuk halaman paling pertama ini adalah halaman utama atau landing page, yang mana halaman utama ini dapat diakses oleh semua orang, baik itu user yang sudah melakukan register ataupun user yang belum melakukan register. Di dalam halaman utama ini kita bisa melihat ada beberapa fitur. Contohnya ini seperti kita bisa mencari pekerjaan spesifik yang kita inginkan dan juga lokasi yang kita inginkan, di mana tempat kerja itu berada. Lalu di bawahnya ada explore by kategori, di mana kita bisa mencari pekerjaan berdasarkan kategori keinginan kita. Seperti contohnya misalkan di sini marketing, maka akan ditampilkan 140 pekerjaan yang sesuai dengan kategori marketing.
Kemudian di bawahnya ada fitur jobs, di mana fitur jobs ini adalah pekerjaan unggulan. Ya, biasanya pekerjaan ini banyak menerima pekerja, dan ini adalah pekerjaan yang paling sering memberikan pekerjaan. Kemudian di bawahnya ada latest jobs open. Ini adalah fitur ketika seorang user lupa melihat sebuah pekerjaan yang cocok menurutnya, tapi mungkin dia memiliki halangan seperti dia CV-nya tidak lengkap, sehingga dia tidak dapat melampirkan lamarannya pada waktu itu juga. Lalu ketika user menekan aplikasi ketika user memilih pekerjaan tersebut, sistem akan otomatis menyimpan pekerjaan itu di dalam latest job open, sehingga user nantinya bisa membuka kembali pekerjaan yang dibuka sebelumnya. Lalu pada halaman utama ini ada beberapa opsi seperti find jobs dan browse companies, di mana find jobs ini di sini kita bisa mencari pekerjaan secara spesifik dan langsung, dan tentunya di lokasi yang kita inginkan. Di sini juga akan ditampilkan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan filter yang kita buat. Semisal kita buat pekerjaan yang full time, maka dia akan menampilkan 3 pekerjaan yang tipenya full time, atau part time, remote, internship, atau contract. Dan di sini juga ada kategori, job level, salary range, ini adalah biayanya. Kemudian ini tadi adalah untuk pencarian pekerjaan. Lalu kita juga bisa mencari perusahaan yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Sama seperti di pencarian pekerjaan, kita bisa mencarinya secara spesifik menggunakan namanya di sini, lalu dengan lokasi yang kita inginkan. Kemudian di sini ada recommended companies, yang mana ini didasari oleh profil kita dan referensi perusahaan serta aktivitas terbaru kita. Dan di bawahnya kita juga bisa mencari pekerjaan sesuai dengan kategori yang kita inginkan. Contohnya seperti kita mencari perusahaan yang bergerak di bidang desain, maka nantinya akan menampilkan 24 hasil perusahaan yang menyediakan pekerjaan di bagian desain. Ini adalah contohnya. Lalu anggaplah kita tertarik sama sebuah pekerjaan. Di sini ada contohnya pada social media assistant. Kita apply, maka akan otomatis menampilkan isi dari ketentuan pekerjaan tersebut. Di sini ada deskripsi pekerjaannya, tanggung jawab. Kemudian di sini kita perlu menjelaskan siapa kita. Kemudian di sini ada skill yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian di sini juga ada berapa banyak kapasitas lamaran yang dibutuhkan, dan ini tujuannya untuk membatasi jumlah pelamar sehingga tidak terjadi lonjakan nilai pada sebuah pekerjaan tersebut, sehingga nantinya jumlah pelamar dapat dibatasi. Kemudian di bawahnya lagi, di sini kita bisa melihat, misalnya kita penasaran sama ini perusahaannya itu seperti apa. Di sini kita bisa klik read more about Stripe. Di sini ada fitur read more about Stripe, yang mana di sini kita bisa mencari tahu perusahaan tersebut bergerak di bidang apa, atau kita penasaran terhadap perusahaan tersebut. Kita klik read more, maka dia akan menampilkan public profile company tersebut. Di sini ada public profile-nya ya. Kemudian di sini ada tim yang bekerja di perusahaan tersebut. Dan di sini ada perk and benefit, mana ini adalah keuntungan jika kita bergabung pada perusahaan tersebut. Dan ya itu dia. Anggaplah kita memiliki kriteria yang sama dengan syarat dan ketentuan pekerjaan ini. Kita klik apply, maka nantinya kita akan diminta untuk melakukan input terhadap ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh sistem di sini. Dan di sini juga kita bisa memasukkan resume atau CV kita. Anggaplah kita sudah mengisikan semuanya ini, kita klik submit, maka jika nantinya seorang user tersebut belum melakukan register atau belum login, maka nantinya user akan dipaksa untuk melakukan register terlebih dahulu di sini ya. Kemudian jika kita sudah memiliki akun, kita bisa mengklik login, dan di sini
ada dua pilihan, yaitu job seeker dan company. Anggaplah kita sebagai seorang company, maka kita di sini bisa klik bagian login untuk masuk ke dalam halaman companies atau perusahaan. Dan jika kita login sebagai job seeker atau pekerja, kita bisa login langsung. Semisal kita sudah punya akun, anggaplah ini sudah terisi, maka kita klik login, maka nantinya akan langsung ditampilkan ke dalam halaman yang mana ini adalah halaman yang hanya bisa dilihat oleh para pekerja. Di sini ada status lamaran, ada yang sedang dalam tahap peninjauan, ada yang sudah dipilih dan ada yang ditolak. Kemudian setelah tahap dashboard, di sini ada tahap message. Di mana tahap message ini pekerja bisa berinteraksi langsung kepada klien. Dan di sini mereka bebas membahas apa saja selagi sesuai dengan syarat dan ketentuan. Kemudian di sini ada my application. Di sini akan menampilkan seluruh histori dari pekerjaan yang sudah dilamarnya dan status lamaran tersebut. Lalu di sini ada beberapa pilihan terhadap lamaran-lamaran. Lalu di sini ada kategori lamaran tersebut berdasarkan status-statusnya seperti interview, interviewing, assessment, offered, and hired. Lalu ada tab find jobs, di mana find jobs ini tujuannya sama seperti pada halaman landing page tadi, untuk mencari pekerjaan secara spesifik dan lokasi pekerjaan tersebut, dan tentunya menggunakan beberapa filter yang sesuai kebutuhan oleh si pekerja. Lalu di sini kita bisa juga browse companies, yang mana kita bisa mencari perusahaan yang kita inginkan sama seperti pada halaman landing page tadi. Lalu di halaman My Public Profile, ini adalah My Public Profile, yang mana nantinya My Public Profile ini akan dapat dilihat oleh perusahaan, sehingga perusahaan tahu bagaimana profil kita. Lalu di sini ada ditampilkan email, nomor telepon, bahasa yang digunakan, dan di sini juga akan ditampilkan social link kita. Lalu tentang kita di sini, dan di sini juga pada tahap My Public Profile ini akan sangat dibutuhkan, yaitu experience, sehingga perusahaan tahu kita sebelumnya bekerja di bidang apa. Seperti ini di bidang Twitter dan growth marketing designer. Dan kemudian ada education, mana education ini tujuannya sama agar perusahaan tahu sampai mana tahap pendidikan seorang pekerja, sehingga mereka dapat menilai kelayakan pekerja tersebut. Lalu di sini ada skill, yang mana skill ini tentu sama seperti education dan experience. Di sini untuk lebih meyakinkan perusahaan terhadap skill yang kita miliki. Lalu di sini ada portofolio, yang mana portofolio ini adalah hasil dari pekerjaan kita sebelumnya, di mana ini dapat menjadi bukti bahwa kita sebelumnya benar-benar memiliki skill di bidang tersebut. Kemudian di tahap settings, di sini kita bisa melakukan beberapa edit atau perubahan pada profil kita. Di sini ada my profile, kemudian login detail, yang mana di login detail ini kita bisa melakukan update email, update password, dan nanti akan ada fitur yaitu memberitahu melakukan konfirmasi kepada Gmail bahwasanya akun kita melakukan login. Kemudian di sini ada notification. Nah, kita bisa memilih di sini antara notifikasinya untuk lamaran atau pekerjaan dan untuk rekomendasi. Sehingga nantinya apabila ada lamaran yang sudah diterima atau ditolak, maka notifikasi akan langsung dikirimkan ke Gmail kita. Kemudian di sini ada help center, yang mana help center ini bertujuan untuk membantu para user yang mengalami kesulitan, sehingga nantinya admin dapat membantu memberikan solusi terhadap permasalahan user tersebut. Itu dia tadi keseluruhan dari prototype untuk halaman pekerja. Kemudian di halaman pekerja ini ada beberapa tab, yaitu dashboard, message, my application, find jobs, browse companies, and my public profile. Di dalam dashboard ada beberapa fitur di sini yang mana menampilkan statistik lamaran pekerja tersebut. Dan di sini ada recent application history, yang mana di sini akan menampilkan
histori dari lamaran si pelamar tersebut. Dan sini ada ditampilkan pekerjaan yang dilamar dan status lamaran tersebut. Kemudian di sini ada tab logout yang mana nantinya ketika kita klik, sistem akan langsung mengeluarkan akun kita dan masuk ke halaman login. Itu tadi adalah tahap login bagi job seeker. Maka di sini ada tahap login sebagai company. Kita coba login, maka kita akan langsung tampil ke halaman perusahaan. Nah, pada tahap ini akan dijelaskan oleh Tio. Selanjutnya adalah login sebagai perusahaan. Untuk fiturnya di sini ada dashboard, ada message, ada company profile, L application, job listing, dan my schedule. Untuk dashboard di sini dapat kita lihat, di sini ada 76 kandidat baru yang untuk direview. Ada 3 jadwal untuk hari ini dan ada 24 pesan. Di sini kita juga dapat melihat statistik dari pekerjaannya. Yang kedua ada message. Kita dapat mengirim pesan kepada anggota atau kepada para pekerja. Yang ketiga ada company profile. Kita dapat melihat di sini profil dari perusahaan, dari suatu perusahaan. Kita dapat melihat tentang perusahaan tersebut, dapat melihat kontaknya, kemudian dokumentasi dari perusahaan tersebut, dan tim-tim yang bekerja pada perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah benefit atau keuntungan yang kita dapat dari bekerja di perusahaan tersebut. Untuk selanjutnya, di sini ada all applicants atau para pemohon. Di sini ada dalam status interview, in review, ada juga dalam disetujui, ada yang ditolak. Selanjutnya adalah fitur memposting pekerjaan. Di sini ada 3 step atau 3 tahap yang kita lakukan saat memposting pekerjaan. Yang pertama yaitu informasi nama pekerjaan, jenis pekerjaan, dan kemudian gaji. Selanjutnya kategori dari pekerjaan, serta skill yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Untuk tahap keduanya yaitu deskripsi pekerjaan dan tanggung jawab inti dari pekerjaan tersebut. Kemudian perkenalkan diri dan kelebihan untuk melamar pekerjaan tersebut. Untuk selanjutnya adalah keuntungan dan benefit yang kita dapatkan dari pekerjaan tersebut. Untuk tahap selanjutnya adalah job listing, yaitu list pekerjaan. Contohnya di sini ada social media assistant, ada senior designer, dan visual designer. Selanjutnya adalah my schedule. Di sini dapat kita lihat jadwal harian kita. Contohnya di sini tanggal 24 kita akan melakukan interview kepada Catherine Murphy. Untuk selanjutnya adalah profile. Di sini kita dapat mengedit atau mengganti profile kita. Ada email, ada nomor HP, serta bahasa yang kita kuasai. Juga ada social link atau media sosial seperti Instagram, Twitter, dan juga website. Ada about me, serta experience atau pengalaman yang sudah kita lalui. Serta education, yaitu history dari sekolah mana kita berasal, serta skill apa saja yang sudah kita kuasai. Selanjutnya adalah tahap payment. Di sini bagian pembayaran dari perusahaan kepada klien atau pekerja.
Di sini untuk metode pembayarannya ada banyak, ada menggunakan kartu yaitu Visa dan lain-lain. Ada PayPal dan juga ada merchant seperti Alfamart dan Indomaret. Selanjutnya kita melakukan pembayaran, maka akan dapat notifikasi bahwa pembayaran sukses. Dan kita dapat memprint invoice pembayaran tersebut. Maka akan ditampilkan rincian dari pembayaran kita. Kita dapat mendownload invoice tersebut. Untuk fitur selanjutnya yaitu Your Project List. Kita dapat melihat semua pekerja dari jobsnya, yaitu apa saja dan juga statusnya. Contohnya di sini ada Andi, jobsnya itu sebagai film recap. Ada Rizal, jobsnya itu sebagai web developer. Kita contohkan di sini ada worker name atau pekerja yang bernama Ahmad Abdullah. Kita dapat melihat hasil dari project tersebut. Kita dapat mensetujui atau menyuruh dia untuk revisi pekerjaan tersebut. Dan kita dapat memberikan rating dan juga review dari pekerjaan yang telah dia lakukan. Dan kita dapat mereply review tersebut. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap setting. Di sini kita dapat mengganti logo perusahaan serta detail perusahaan seperti nama perusahaan, website, location, serta jenis perusahaan kita apa, dan juga tanggal. Untuk selanjutnya yaitu social links atau sosial media dari perusahaan tersebut seperti Instagram, Twitter, Facebook, YouTube dan lain-lain. Selanjutnya ada member, yaitu anggota dari perusahaan tersebut. Kita dapat menambahkan anggota-anggota siapa saja di dalam perusahaan tersebut. Dan untuk fitur yang terakhir yaitu help center, yaitu bantuan untuk perusahaan apabila ada pertanyaan untuk aplikasi tersebut. Demikianlah tahap desain yang telah kami jelaskan. Dan prototipe website kami berupa website freelance. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan jika ada penambahan kami sangat menerima saran dari penonton sekalian. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.